Indonesia tidak akan kuat, tidak akan kokoh kalau umat Islamnya pecah belah. Hari ini 22 Oktober merupakan Hari Santri ya, Hari Santri Nasional. Dan seperti apa sebenarnya Hari Santri Nasional ini kita peringati dan juga bagaimana kolaborasi antara pemerintah daerah dan para santri untuk bisa melawan pandemi COVID-19. Kami akan berbincang bersama Ketua Umum Perkumpulan Santri Pasundan, ada Pak Aceng Ahmad Nasir, SAG MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aceng Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Risti ya, Mbak Risti. Betul. Ya, Pak Aceng, ini kita memperingati Hari Santri. Nah, sebenarnya kalau dibilang Hari Santri di Indonesia, kita tahu bahwa peran santri dalam perkembangan agama Islam sendiri di Indonesia ini begitu kuat, begitu besar. Nah, apa yang menjadi tema tahun ini dan apa yang mungkin boleh menjadi pengingat di Hari Santri ini? Terima kasih atas perhatian RRI yang luar biasa untuk kami para santri. Pada intinya bahwa memang dengan kebijakan Bapak Presiden Jokowi dijadikan adanya Hari Santri Nasional ini menjadi stimulus buat kami untuk bisa berperan secara maksimal dalam pemberdayaan potensi kami untuk bangsa, negara, dan agama. Sehingga tema yang dilahirkan, santri yang kuat jiwa raga, lahir batin, kira-kira seperti itulah secara filosofi makna umumnya. Dikarenakan kita dihadapi oleh tantangan global pada saat ini. Tantangan global bukan hanya pada wilayah moralitas, tetapi juga kita sama-sama tahu adanya pandemi COVID-19 ini sudah menjadi problem dunia, yang dimana peran santri sejak awal adanya maupun dalam proses pergerakan perjuangan menuju kemerdekaan hingga saat ini tentu diharapkan memiliki hal-hal yang lebih maksimal dalam upaya untuk menggali potensi dirinya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Ya. Belajar dari 3 tokoh santri yang Indonesia yang sudah mendunia ya, ada nama Kiai Haji Idham Halid, kemudian Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun, ada Syekh Ihsan bin Dahlan Jampesi. Nah, ketiga tokoh ini apakah ini juga bisa menjadi sosok inspiratif bagi para santri-santri kita? Tentu, beliau-beliau ini adalah selain daripada ulama yang host ya, ulama soleh, memberikan contoh yang baik untuk kami para santri, karena istilah santri ini kan ada 2 persepsi. Pertama sebagai orang yang tolab, yang belajar, yang mondok, tetapi juga bagi siapapun yang sudah memiliki pesantren, tetap saja dia santri ketika dia datang ke gurunya, walaupun usianya sudah senja. Jadi tolabul ilmi ini tidak ada batasan usia, batasan waktu sampai akhir hayat, gitu. Jadi ketiga tokoh tersebut betul-betul memang memiliki inspirasi yang luar biasa, karena selain daripada keilmuan yang tinggi, akhlaknya yang mulia dan kontribusi terhadap bangsa juga luar biasa. Apa sih yang ingin benar-benar ditorehkan sebagai wujud Hari Santri ataupun menunjukkan sosok santri Indonesia, kita sebagai negara dengan umat muslim yang terbesar begitu ya, dan diapresiasi, dihormati oleh negara-negara Islam lainnya? Santri Indonesia ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan katakanlah misalkan Taliban, karena Taliban itu juga artinya santri juga gitu ya. Santri Indonesia ini adalah santri yang memiliki jiwa tasamuh, tawaju, dan jiwa toleransi, jiwa kebersamaan yang tinggi.
santri Indonesia ini memiliki tantangan besar ke depan untuk bagaimana dia bisa mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan modern. Jadi santri dituntut untuk juga terelaborasi dalam kehidupan yang global saat ini. Gitu. Contohnya seperti apa itu? Ketika hari ini kita semua dihadapi oleh tantangan teknologi, maka santri harus masuk kepada wilayah itu. Dan Islam sangat relevan di dalam zaman apapun. Makanya kalimat saya tadi, pembudayaan nilai-nilai Islam dalam kehidupan modern adalah bagaimana mengimplementasikan nilai tersebut ke era modernitas, sehingga santri tidak ortodoks, santri tidak mundur, dan santri siap guna menghadapi tantangan global ini. Termasuk Nah ini teknologi. juga mungkin boleh menjawab ya, Pak Aceng, bagaimana meruntuhkan argumen-argumen mengenai soal radikalisme dan sebagainya. Santri itu adalah murni adalah orang yang tolak, orang yang mencari ilmu. Jadi ketika ada giringan soal radikalisme, ini yang menjadi problem. Ketika santri dia tidak menguasai teknologi, maka hadir ustadz-ustadz artis misalkan yang tidak jelas sanad keilmuannya, dia bicara di media, dia bicara di media sosial dan seterusnya, menjadi panutan yang sanad keilmuannya sangat rendah, menggiring opini publik terhadap kelompok-kelompok atau firqah harokah yang mana itu jauh persepsinya dengan karakteristik santri Indonesia. Santri Indonesia itu adalah santri yang wise, santri yang siap berelaborasi dengan agama maupun kelompok apapun. Karena Indonesia ini sangat multikultur, multi-religion, dan santri Indonesia itulah karakter yang sesungguhnya. Jadi kalau ada persepsi mengarahkan Islam radikal, santri radikal, jelas ini adalah penggiringan opini sesat yang mendestruktifkan nilai-nilai kesantrian. Oke, selama pandemi, peran apa yang bisa para santri ambil begitu untuk memerangi COVID-19? Khusus untuk santri Pasundan, hampir 2 tahun kami seluruh khusus yang kita ada 3 provinsi ya, Jawa Barat, Banten, dan DKI. Khusus di Jawa Barat, hampir setiap kabupaten melakukan kegiatan sosial, mulai bakti sosial ke kampung-kampung, terus penyuluhan, penyemprotan disinfektan, pembagian masker, hal teknis lah seperti itu. Terus kita melakukan edukasi kepada masyarakat, termasuk menjaga jarak dan sebagainya, karena ini merupakan tugas kita bersama bagaimana menangani pandemi COVID-19 yang alhamdulillah hasil upaya bersama ini, COVID sekarang sudah sangat melandai dan mudah-mudahan jadi bertahan gitu. Oke, itu yang menjadi pesan ya. Nah, kita tahu juga bahwa akhirnya setelah ditetapkan menjadi Hari Santri Nasional, apakah memang ini menjadi momen serentak untuk mengingatkan lagi bagaimana peran santri di tengah masyarakat, Pak Aceng? Tentu, setiap kejadian ada hikmahnya. Setiap hikmah tentu ada hal-hal yang harus dilakukan untuk sesuatu yang lebih baik. Dalam konteks kesantrian setidaknya ada tidak konsepsi bagaimana merubah mindset dalam visi ke depan. Way of life, rule of thinking, state of mind. Karena santri itu bukan pemikiran hanya pakai sarung saja, tetapi santri yang kita harapkan ketika dia menjadi seorang teknokrat adalah teknokrat yang santri. Ketika seorang pejabat yang nyantri. Kalau pejabat nyantri dia tidak korupsi dan seterusnya. Kalau sempat juga disinggung nih mengenai santri menjadi pemimpin. Nah, ini seperti apa juga? Wakil presiden kita kan Pak Kiai Ma'ruf Amin seorang santri. Persis. Nah, jadi kalau santri pemimpin justru tantangan besar ke depan bagaimana bisa mengimplementasikan nilai tersebut. Karena ini bangsa yang kuat ini tidak lepas dari 4 pilar. Pertama, bi'ilmil ulama. Jadi qawwamud dunya bi arba'ati asya, ini Indonesia akan kuat dengan 4 pilar. Pertama, bi'ilmil ulama, ilmunya ulama. Ulama ini dilahirkan dari mana? Dari santri. Kan gitu. Jadi bukan dari YouTuber gitu. Ini yang merusak persepsi. Sampai ada ustadz yang harus dibayar. YouTuber? Oh, tidak masalah. Bahkan di pesantren saya, di pesantren saya, basic keilmuannya betul. Di pesantren saya kebetulan Qiraatus Sab'ah di sini di Limbangan, Garut, melahirkan para qiraat internasional yang alhamdulillah akibat itu jadi keberkahan buat para santri kami. Jadi ketika proses MTQ tidak begitu berjalan, dari YouTube malah jadi populer nih santri-santri kami ini, alhamdulillah, bismillah, kan gitu. Jadi
Satu, pilar pertama bagaimana peran ulama, peran santri. Yang kedua, wa'adil umaro, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil yaitu pemimpin yang tidak jolim. Itu kan makna adil, keterbalikannya adalah Baik. tidak jolim. Yang ketiga, peran orang agnia, orang kaya yang dermawan, yang peduli. Yang keempat, doail fuqara, orang fakir miskin yang harus ada kontribusi dari sisi doa, barangkali kira-kira begitu. Itu Indonesia akan kuat, insya Allah. Kita wujudkan ya, santri sehat Indonesia kuat. Terima kasih Santri sudah bergabung Indonesia, pagi hari Indonesia ini. kuat. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Dan ini Pak Aceng, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk santri Indonesia jaya dan terus berbuat untuk bangsa, untuk RRI tetap jaya di udara. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aceng Ahmad Nasir, Ketua Umum Perkumpulan Santri Pasundan.